Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Suci Nurul dari kelas 1 dengan NPM 1612019. Nah, di sini saya akan mendiskusikan sebuah materi yang berjudul Al-Quran sebagai pedoman hidup. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama 5 yang diampu oleh Bapak Maman Suryaman SEMM. Untuk itu, lanjut ke slide pertama. Nah, di sini ada pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab dari kata Qur'an, Qur'an yang memiliki arti membaca, bacaan, atau hafal tertentu. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar yaitu Makkah dan Madinah sejak 610 Masehi sampai 632 Masehi. Nah, isi atau tubuh dari Al-Quran itu sendiri disusun dalam bentuk bahasa Arab klasik. Hal ini juga diyakini merupakan transkrip literar dari Allah SWT yang kemurnian untuk keasliannya itu sangat terjaga. Nah, hal ini bahkan dijanjikan dalam Al-Quran itu sendiri pada surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Selanjutnya yaitu tujuan Al-Quran. Memahami tujuan diturunkannya Al-Quran merupakan hal yang penting yang wajib dipahami oleh setiap umat Islam. Karena pada dasarnya Islam sendiri merupakan agama yang mengutamakan pemahaman yang utuh dan menyeluruh, termasuk juga dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, di sini ada 3 tujuan pokok dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama itu adalah petunjuk menuju jalan Allah SWT. Nah, tujuan dalam mempelajari Al-Quran itu tidaklah sesederhana gelar atau pujian dari umat manusia, tapi mempelajari Al-Quran adalah bagaimana cara kita untuk mengenal Allah lebih jauh. Nah, dengan diturunkannya Al-Quran, maka seorang hamba bisa lebih mengenal Allah SWT dan mengetahui apa yang harus dijalankan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kedua itu membentuk pribadi dan masyarakat Islam. Al-Quran juga di dalamnya banyak pengajaran bagi manusia, mulai dari pengajaran tentang diri sendiri, tentang alam, tentang lingkungan, hingga tentang ibadah dan cara mengenal Allah SWT. Berbagai pengajaran ini menunjukkan seseorang muslim menjadi pribadi Islam dengan keislaman itu secara kafah atau menyeluruh. Dengan memahami tujuan dari Al-Quran sebagai pembentuk pribadi muslim dan masyarakat, itu akan mendorong manusia itu sendiri untuk mempelajari Al-Quran lebih dalam. Yang selanjutnya ada membimbing dan memandu manusia. Al-Quran adalah petunjuk, pembimbing, pemandu bagi kehidupan manusia. Dalam Al-Quran terdapat hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuknya ada aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, bahkan aspek pendidikan. Nah, pengaturan yang menyeluruh ini bukanlah suatu batasan yang mengekang, tetapi pengaturan ini justru menciptakan keseimbangan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Nah, selanjutnya ada fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, agama Islam memberikan arti penting bagi pembelajaran Al-Quran karena itu adalah kode perilaku yang lengkap. Islam sangat mementingkan pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan. Ketika Al-Quran diturunkan, kata pertama adalah ikro, yang artinya yaitu membaca. Oleh sebab itu, fungsi Al-Quran dalam agama Islam sangat esensial. Nah, berikut ini ada beberapa fungsi Al-Quran. Yang pertama ada Al-Huda, yaitu artinya petunjuk. Nah, Al-Huda ini dalam Al-Quran ada 3 posisi. Nah, Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi manusia yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya ada Al-Furqan, yaitu pemisah. Al-Furqan ini dimaksudkan pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya adalah Al-Ashifa, yaitu obat. Nah, dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati dan penyakit mental. Yang selanjutnya ada Al-Mauziyah, yaitu nasihat. Dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah SWT. Nasihat yang terdapat dalam Al-Quran tersebut biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan ajaran bagi orang-orang di masa sekarang dan masa sebelumnya. Selanjutnya ada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai pedoman hidup memberikan petunjuk lengkap terhadap aturan-aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang nyaman, bahagia, dan sejahtera. Hal yang paling penting lagi adalah ketika Al-Quran telah disepakati sebagai pedoman
pedoman hidup umat Islam. Maka semua hal dalam kehidupan harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa Al-Quran dapat menjadi pedoman hidup manusia. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber yang pertama. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama ini mengandung banyak ajaran umum. Oleh karena itu, hadis sebagai sumber ajaran yang kedua dapat menjelaskan keumuman dari Al-Quran itu sendiri. Fungsi tersebut antara lain menjelaskan isi dan menerapkan metode pengajaran yang masih bersifat luas bagi manusia. Yang kedua ada Al-Quran berisikan aturan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Quraisy Shihab menyampaikan bahwa yang dimaksudkan dalam hukum Islam yaitu aturan yang mengatur dunia dan keselamatan hidup di masa yang akan datang. Para ulama meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan sumber yang pertama dan sumber yang kedua yaitu hadis. Nah, yang ketiga ada Al-Quran sebagai penasihat. Nah, Al-Quran sebagai penasihat ini di dalamnya berisi mengenai pelajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah SWT. Selanjutnya ada makna mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dan keistimewaannya. Al-Quran bagi umat Muslim merupakan pedoman hidup karena di dalamnya terdapat segala sumber hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Ajaran yang tergandung dalam Al-Quran itu akan membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat sehingga manusia memiliki semua kepercayaan dan akidah yang benar-benar lurus, pengaturan dan hukum yang baik, serta akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini selanjutnya ada makna Al-Quran sebagai pedoman hidup. Setelah memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup dan ajarannya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membentuk sebuah pribadi yang mulia yang bisa melakukan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama itu berlaku adil. Al-Quran mengatur dan mengajarkan bagaimana bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan bersikap adil, manusia akan menjadikan orang-orang bertakwa. Kedua, ada pribadi yang bersyukur. Orang yang berpedoman kepada Al-Quran dalam mencari rezekinya akan selalu mempertimbangkan penilaian. Misalnya akan mencari rezeki dengan halal, mengeluarkan hak orang lain dalam hartanya, tidak berlebihan dan mampu selalu mengingat Allah. Dan yang ketiga ada menjadi pribadi yang bertakwa. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, ia akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Oleh karena itu, orang yang bisa introspeksi diri dan lebih meningkatkan kualitas keimanan, keilmuan, dan ibadahnya, misalnya dengan banyak mencari ilmu, berdiskusi, belajar yang baik, melakukan ibadah tepat waktu, dan lain sebagainya. Jadi ada peran Al-Quran dalam aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang abadi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bukan hanya dalam bidang keagamaan saja, namun juga dalam bidang sosial, pendidikan, dan semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Yang utama ada peran Al-Quran sebagai dalam aspek ekonomi yang yaitu ekonomi Islam memposisikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar hukum, tentu memiliki rambu-rambu yang halal dan yang haram. Di antaranya melarang transaksi riba, melarang judi, penipuan, menimbun, menutupi cacat, harga penipu, spekulasi, menekan aspek keadilan, efisiensi, kesejahteraan sosial yang didukung oleh aspek zakat, infak, sedekah, dan amal soleh lainnya. Selanjutnya di sini ada peran Al-Quran dalam aspek sosial. Sejak dulu, manusia mewujudkan kehidupan masyarakat melalui berbagai teori sosial. Masyarakat atau sosial menurut Islam adalah satu penggabungan manusia yang diwujudkan melalui ikatan-ikatan undang-undang rabani bagi mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat yang harmoni dan aman damai. Peran Al-Quran dalam membentuk kehidupan bermasyarakat ialah yang pertama, melarang umatnya menjauhi diri sendiri, keluarga, dan sesama makhluk Allah. Islam mengingatkan bahwa kemakmuran dan kejayaan suatu kaum adalah berdasarkan sikap kaum itu sendiri, baik kelakuan kaumnya, maka baik kehidupan dan sosial mereka. Tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tidak ada yang menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Nah, yang kedua ada menentukan garis panduan untuk bekerja sama antara satu sama lain untuk melaksanakan kebajikan dan tidak bekerja sama untuk berbuat dosa. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan
Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Selanjutnya ada peran Al-Quran dalam aspek pendidikan. Dalam agama Islam, pendidikan merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dari dua sumber tersebut, para ilmuwan Islam membagi dua bagian, yaitu akidah dan syariah. Akidah merupakan ajaran yang berkaitan dengan keimanan, sedangkan syariah merupakan ajaran yang berkaitan dengan amalan yang nyata. Berikut merupakan salah satu ayat Al-Quran yang membahas mengenai pendidikan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa alamma adamal asma'a kullaha hasumma araduhum alal malaikati faqalla annabiyyi bi asma'i wa haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi itu kesimpulan. Nah, jadi Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada manusia untuk dibaca dan diamalkan. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk menuju Allah SWT, untuk membentuk pribadi Islami sebagai pemimpin dan pedoman hidup, serta untuk membentuk masyarakat Islam yang lebih baik. Al-Quran sebagai pedoman hidup memberikan petunjuk lengkap terhadap aturan-aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan nyaman, bahagia, dan sejahtera. Allah SWT menurunkan Al-Quran untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Untuk itu, kita sebagai umat muslim seharusnya dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang telah disebutkan tadi dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dan kemudian dalam bidang pendidikan juga. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.